Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Eva Privat akan membahas terkait dengan kesalahan dosa calon mahasiswa PPG Prajabatan dalam wawancara yang kemungkinan membuat mahasiswa calon mahasiswa PPG Prajabatan tidak lulus dalam wawancara yang sebenarnya merupakan tahapan terakhir ya sebelum dinyatakan lulus menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Ya, jadi PPG Prajabatan seperti diketahui ini sebenarnya beasiswa ya karena bisa kuliah gratis selama 2 semester. Nah, ini kesalahan-kesalahan ini perlu dihindari supaya teman-teman bisa dinyatakan lolos dalam wawancara PPG Prajabatan. Tapi untuk teman-teman yang baru pertama kali menemukan video dari channel Eva Privat ini, dipersilakan untuk klik tombol subscribe, like, dan share agar lebih banyak teman-teman yang memperoleh manfaat dari video ini. Ya, jadi perlu saya jelaskan lebih dulu tahapan dalam seleksi wawancara itu sebenarnya terbagi 3 ya. Yang pertama itu pembukaan dan pertanyaan dari asesor 1. Jadi asesor itu ada 2 ya. Jadi dari 9 kompetensi yang digali ya, nanti akan ada 9 kompetensi ya. 9 kompetensi, sebenarnya 10 ya, tapi kompetensi ke-10 itu tidak ditanyakan ya, karena itu kemampuan berkomunikasi gitu ya. Yang ditanyakan itu hanya 9 kompetensi. Nah, mungkin asesor satunya 4 atau asesor 2-nya 4, kemudian sisanya asesor yang setelahnya gitu ya. Tapi terserah saja. Nah, pembukaan dan pertanyaan dari asesor 1 itu minimal 30 menit. Maksimal 30 menit. Kemudian pertanyaan dari asesor 2 itu 30 menit. Dan setelah itu kandidat akan diminta untuk keluar dari room dan kedua asesor itu akan melakukan integrasi nilai. Berapa nilai yang diberikan kepada kandidat ya. Seperti itu ya. Nah, itu ada 3 sebenarnya ya terkait dengan tahapan dalam seleksi wawancara. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan kita yang utama hari ini, yaitu dengan kesalahan yang sering dilakukan oleh kandidat calon mahasiswa PPG Prajabatan. Oke, kesalahan pertama adalah merasa minder atau tidak tenang, akhirnya tidak percaya diri dan akhirnya panik, ya. Nah, ini membuat kita tidak maksimal dalam memberikan jawaban, ya. Nah, yang perlu diketahui oleh kandidat bahwa posisikan saja diri sama dengan asesor gitu, karena asesor itu juga diminta seperti itu, tidak merasa lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat gitu ya. Jadi posisikan diri sama dengan asesor asal tetap dalam batas kewajaran gitu ya. Kalau perlu siapkan air minum ya, tapi setiap minum minta izin dulu, bolehkah saya minum Pak? Gitu, seperti itu. Bolehkah saya minum Bu? Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk kesalahan yang pertama, tidak tenang ya. Nah, makanya kita itu bisa memberikan jawaban maksimal itu hanya ketika kita itu percaya diri dan tidak panik dalam keadaan tenang ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga fatal ini. Kesalahan kedua adalah kandidat itu sering berteori ya. Padahal sebenarnya asesor itu tidak menggali teori yang kita miliki gitu ya. Ini bukan gitu. Tapi menggali pengalaman. Yang ditanyakan itu adalah pengalaman. Jadi itu setiap kali asesor bertanya itu dia akan bilang ceritakan pengalaman Anda. Ceritakan pengalaman. Jadi betul-betul ceritakan pengalaman ya. Nah, bagaimana caranya? Karena sudah ketemu dengan video ini, sekarang di list pengalamannya. List pengalaman ya. Atau dicatat pengalaman yang hasilnya positif. Jadi sekali lagi, tolong untuk tidak berteori ya, tapi ceritakan pengalaman ya, pengalaman yang positif saja gitu dan pengalaman yang terbaru gitu ya. Nah, ini kesalahan kedua. Kesalahan yang ketiga adalah tidak fokus pada satu cerita pengalaman gitu ya. Sedangkan asesor itu mencari cerita yang lengkap ya, mencari cerita lengkap. Mencari cerita lengkap itu mulai dari kapan ya. Ini juga terkait dengan situasi ya. Kemudian apa yang dilakukan ya. Apa yang dilakukan. Nah, kadang-kadang ada kandidat yang baru bercerita situasinya seperti apa, itu dia pindah lagi cerita 2 ya. Cerita 1 belum selesai, pindah lagi cerita 2 ya. Nah, itu kesalahan ya. Harus ceritakan dulu kapan, situasinya seperti apa yang dilakukan, dan yang terakhir bagaimana hasilnya ya. Ya, kecuali asesor meminta yang lain ya. Karena asesor itu kalau dia melihat peluang ada nilai 3 ya, kalau
kan nilai itu berkisar dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau teman-teman sudah bercerita terkait dengan satu cerita ya, satu cerita, ini bisa dapat skor 3. Yang penting ini lengkap ya. Lengkap dan bagus ya. Lengkap dan bagus ya. Kalau lengkap tapi tidak bagus ya enggak juga gitu ya. Nah, ketika asesor melihat ada kemungkinan ini, maka asesor akan bertanya, adakah cerita lain yang sejenis atau adakah pengalaman lain yang sejenis? Ya. Karena kalau nilai 4 itu kan kriterianya adalah kandidat selalu menunjukkan ya perilaku positif ya. Perilaku yang positif ya. Nah, kalau cuma satu cerita, tidak mungkin ada kata selalu ya. Seperti itu gitu. Jadi asesor lah yang membuka peluang untuk nilai itu menjadi 4 ya, harusnya seperti itu ya. Nah, fokus ceritakan, intinya adalah untuk kesalahan ketiga, fokus ceritakan satu cerita dengan detail terkait dengan kapan, situasinya seperti apa yang dilakukan, hasilnya seperti apa. Ya, kecuali asesor meminta cerita yang lain gitu, ya. Kadang juga itu satu cerita itu dari situ bisa digali beberapa kompetensi maksudnya ya. Ya, bisa digali 2 atau 3 kompetensi. Itu menjadi lebih bagus karena kita tidak perlu mencari cerita yang lain gitu ya, seperti itu. Itu kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat adalah bercerita pengalaman lama atau yang hasilnya negatif ya. Nah, sedangkan asesor itu mencari pengalaman baru ya, pengalaman terbaru. Pengalaman terbaru yang dimaksud ya mungkin ya paling baguslah 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir ya. Nah, perlu teman-teman ketahui kan kandidat PPK Prajabatan ini kan fresh graduate ya. Jadi boleh saja pengalaman terbaru itu kalau terkait dengan proses pembelajaran, kalau sudah pernah mengajar itu lebih bagus, tapi boleh juga diambil dari pengalaman pada saat PPL ya. Atau tugas kuliah. Ya. Atau boleh jadi terkait dengan yang lain ya. Boleh saja pada saat sedang mengerjakan skripsi ya. Boleh saja pada saat sedang menjadi panitia di kampus, ya, supaya hasilnya itu positif, ya, dan terbaru, gitu ya. Nah, seperti itu silakan di list teman-teman ya. Untuk mengetahui jenis-jenis pertanyaannya, kita sudah bikin sebenarnya ada satu video yang memberikan bocoran soal ya, bocoran soal terkait dengan PPG Prajabatan ya, wawancara PPG Prajabatan itu bisa di list sehingga dari soal-soal itu teman-teman bisa membuat list pengalaman ya. Kemudian yang terakhir ya, alur tidak mengikuti STAR. Nah, ini tadi saya maksud bahwa alur cerita itu harus STAR ya. STAR yang dimaksud itu STAR itu singkatan dari situation atau test ya. Ini situasi atau tugas ya pada saat kejadian. Kemudian adalah pada situasi ini ya, apa yang dilakukan? Tindakannya apa? Tapi biasanya ini akan diarahkan oleh asesor ya. Kemudian hasilnya seperti apa? Nah, bercerita seperti ini saja alurnya, tidak usah terlalu kemana-mana, tidak usah terlalu berteori ya. Tapi mungkin di depan perlu ada pengantar, oke kalau dibutuhkan. Tapi ceritanya itu harus seperti ini. Tapi jangan juga mendahului asesor ya, kecuali ditanya apa yang dilakukan, nah itu baru diceritakan. Nah, kalau baru bertanya situasi, ceritakan situasinya. Nanti akan dilanjutkan harusnya oleh asesornya terkait, oh pada saat itu apa yang Anda lakukan? Ya, setelah menjelaskan apa yang dilakukan. Nah, intinya sebenarnya di sini. Apa yang dilakukan ini Anda akan dinilai dari apa yang dilakukan, ya. Apa yang dilakukan. Nah, di sini ya. Di sini itu ada rubriknya, ya. Ya. Yang sesuai. Di catatan asesor itu harusnya ada rubrik yang sesuai dengan tindakan-tindakan yang harus dilakukan ya untuk terkait dengan efektif ya. Contoh misalkan ya, saya kasih salah satu contoh misalkan terkait dengan kompetensi mampu mengatur ya, mengatur pekerjaan ya. Nah, mengatur pekerjaan ini Anda akan ditanya kalau banyak pekerjaan di satu waktu gimana gitu ya. Nah,
Itu harus ada di situ. Kata-kata membuat prioritas. Tindakannya adalah membuat prioritas. Nah, seperti itu. Dan kalau sudah ada membuat prioritas, centang, ya. Kemudian membuat jadwal, centang, gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman sekali lagi untuk lebih detail terkait dengan wawancara PPG Prajabatan ini ya, silakan nonton video ini dan nonton video sebelumnya ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga teman-teman semua lulus dalam seleksi wawancara PPG Prajabatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.